eh, fundamental dari React Native. Kita sudah belajar dasar sedikit sekali tentang komponen dan JSX. Sekarang kita akan mencoba belajar tentang props dan state. Jadi props itu apa sih? Kalau dalam atribut HTML, maksud saya dalam belajar HTML, props itu sama seperti atribut. Contohnya ada atribut image ya, misalkan image, atau ada atribut image, di sini ada title, misalkan gambar, ada src itu source-nya ya, atau misalkan burung.png, nah props itu adalah atribut ini seperti title dan src. img, title, gambar, src ini burung. Nah, jadi props itu adalah atribut pada sebuah komponen. Nah, di sini kita contoh ada komponen mobil. Mobil ini menggunakan function. Untuk membuat propertiesnya kita cukup memparsing props. Ini mobil. Nah, untuk menampilkan data pada sebuah komponen JSX ya, pada sebuah JSX ini kita menggunakan pura-pura awal. Props misalkan merek. Nah, di app-nya di sini kita bisa tambahkan ya, ketika memanggil komponen mobil kita tambahkan merek. Misalkan mobil Honda, merek Toyota. Kita lihat hasilnya, ada mobil, ini mobil Honda, ini mobil Toyota. Sekarang bagaimana dengan props yang ada di kelas komponen? Contohnya ini adalah motor. Nah, untuk membuat propsnya di sini kita bisa buat fungsi konstruktor props super props, lalu kita tampilkan ya this props merek. Misalkan contohnya di apps motor merek Honda. Kita lihat tampilannya, ini motor merek Honda. Lalu yang satunya lagi karena belum ada merek motor itu KTM kan ya. Kita lihat hasilnya, ini motor KTM. Nah, perbedaannya adalah ketika di motor untuk memanggil propsnya ini menggunakan this props karena menyatakan pada kelas ini mempunyai sebuah variabel props atau objek ya, objek props, lalu propertinya adalah merek. Kalau di function, di komponen mobil contohnya, kita tidak bisa menggunakan this karena ini bukan kelas, tapi ini adalah sebuah function. Jadi untuk mengakses objeknya cukup kita panggil props ini yang ada di parameter props merek. Itu perbedaannya. Lalu kemudian ada state ya. State itu seperti sebuah variabel yang ada di komponen. Nah, contohnya ini di function. Di function
saya akan membuat sebuah cons, misalkan apa ya, harga, set harga. Nah, di sini saya akan import sebuah function use stat null, karena harga itu kan integer ya, untuk menyimpan sebuah angka. Saya akan membuat atau mendeklarasikan harga. Lalu untuk mengisi nilai harganya ini, saya membuat sebuah fungsi set harga. Defaultnya adalah 0. Kita akan tampilkan di sini. Misalkan apa ini, mobil tadi ya. Harganya, misalkan harga. Kita langsung panggil nama variabelnya. Kita bisa lihat harganya 0. Ya, harganya 0. Kalau kita ingin mengeset harganya, misalkan kita akan buat tombol ya, tombol. Ini kita akan sedikit belajar handler atau penanganan dari interface. Itu sebuah tombol contohnya, button. Set harga 1 juta. Set harga 1 juta. Kita lihat hasilnya ya, ini untuk mobil ya. Set harga 1 juta. Kalau diklik nggak bisa ngapa-ngapain karena belum ada actionnya. Jadi ketika diklik, kita akan sekalian belajar on press. Nah, di sini kita menggunakan buka untuk kurung awal. Apa yang akan dilakukan? Nah, misalkan kita panggil fungsinya set harga 1 juta. Kita lihat hasilnya. Apa ini? Too many renders, limit to the number renders. Set harga use state. Ada yang salah. Kita cek set harga 2G. Nah, ini berhasil ya, set harga. Ini mobil Honda harga 1 juta, tapi komponen mobil yang di bawahnya harga masih 0 karena komponen ini adalah sesuatu hal yang terpisah. Jadi ketika kita membuat sebuah state atau variabel, itu berlaku hanya untuk masing-masing komponen. Misalkan di sini saya set harga yang berikutnya, set harga 1 juta. Nah, baru mobil Toyotanya harganya 1 juta. Jadi sedikit saya jelaskan. Ketika saya ingin menggunakan komponen button, di sini saya import dulu ya button dari React Native-nya, termasuk core komponen dari React Native. Nah, saya berikan titelnya set harga 1 juta misalkan. Ketika diklik, di sini ada yang namanya on press. Nah, untuk on press di sini pasti akan memanggil sebuah function. Nah, di sini saya mendeklarasikan array function ya. Ini namanya array function. Nah, untuk mengset nilai dari variabel harga ini adalah menggunakan fungsi set harga. Jadi di sini set harga 1 juta. Bagaimana dengan step yang ada di kelas komponen? Nah, di sini berbeda ya. Di sini misalkan saya buat tombolnya dulu, button, saya input ya. Button title set harga 500.000 atau 100.000. Mana ya? 1 juta
1000. Kita lihat ya perubahannya, kita simpan dulu. Kita lihat set harga 1000. Kalau diklik belum ada ya. Oke, kita buat statnya harga itu mula-mula 0. Di sini this stat ya. Nah, di sini menggunakan objek harga 0. Lalu di sini kita tampilkan di teksnya, koma harga kita tampilkan. Nah, memanggil variabel dari stat harga adalah this stat harga. Kita simpan. Kita coba panggil, lihat harganya defaultnya 0, set 1000. Belum bisa. Oke, kita akan coba onPress. Ini raw function. Nah, lalu di dalam function ini saya akan this set stat harganya menjadi 1000 ya. Ketika diklik onPress, buttonnya diklik, ini ada raw function yang isinya ada statement memberikan nilai. Nah, untuk memberikan nilai dari variabel harga ya, dengan cara this set stat ya, this set state objek dari harga ini kita jadikan 1000. Oke, lihat ya, 1000 sudah 1000. Nah, inilah state atau variabel lokal yang ada setiap masing-masing komponen. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang state dan properties. Kita akan bahas di materi khusus tentang state itu sendiri dan event handler atau interaksi dengan sistem atau interaksi dengan komponen atau event handler ya disebutnya ya. Misalkan ketika tombol diklik atau ketika ada tombol back, apa yang harus dilakukan seperti itu. Di sini adalah perbedaan properties atau props pada function komponen mobil. Ini lebih sederhana penulisannya dengan yang ada di kelas komponen, baik itu props dan state-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.